Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang melanjutkan seri-seri pembelajaran kita atau seri renungan kita di minggu-minggu yang kemarin. Bapak Ibu, tentu kita percaya bahwa setiap kehidupan pasti ada yang mengatur, ya. Mengatur karena memang kehidupan butuh ditata, ya. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dikatakan bahwa sebelumnya bumi ini belum berbentuk dan kosong. Oleh karenanya Allah dengan kuasanya menciptakan segala sesuatu untuk mengisi bumi ini, dan Allah menciptakan dengan teratur. Allah atur sebagaimana mestinya, Dia tata sebagaimana mestinya. Setiap ciptaan yang Dia ciptakan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, itu juga karena Allah yang mengatur. Oleh karena itu renungan kita pada hari ini adalah Allah mengatur segalanya. Allah bebas mengatur kehidupan manusia sesuai dengan kehendaknya. Hal ini karena Allah adalah pencipta sekaligus pengatur tatanan dunia. Terkadang Allah menghendaki kita untuk menghadapi berbagai ujian hidup. Nah, ini juga salah satu sebagai kehendak yang Allah memang nyatakan dalam kehidupan kita manusia, bahwa setiap kita manusia pasti ada ujian-ujian hidupnya. Bentuk ujian beragam. Setiap manusia berbeda-beda bentuk ujiannya. Hal itu dikarenakan tergantung dari si penguji, yaitu Allah, ya. Terserah Allah mau memberikan ujian apa kepada manusia, dan tergantung dari bidang masing-masing setiap orang. Oleh karenanya ujian setiap manusia itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh iri terhadap ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Oh, si A kok ujiannya enak, si B ujiannya mudah sekali dihadapi, sedangkan ujianku sangat susah untuk saya hadapi. Bapak Ibu belum perlu diketahui bahwa ketika orang lain mencoba untuk menghadapi ujian yang kita alami, belum tentu orang itu bisa. Ketika kita pun menghadapi ujiannya orang lain, belum tentu kita pun bisa lakukan ujiannya orang. Karena setiap kita memiliki kemampuan yang Allah ciptakan unik berdasarkan kita, berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ujian itu baik atau buruk? Perlu kita ketahui fungsi dari ujian, ya, ujian diberikan untuk mengetahui kemampuan dari manusia. Ya. Ujian diberikan dengan maksud tujuan untuk mengetahui sampai level mana manusia berada, sampai di tingkat mana pemahaman mereka tentang kehidupan, sampai di tingkat mana manusia memahami setiap apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Makanya untuk mengetahui itu dibutuhkan ujian. Ujian bisa berupa masalah dalam kehidupan kita. Menjawab pertanyaan yang tadi, apakah ujian itu baik atau buruk bagi manusia? Ujian baik ketika seseorang mau mengerjakan, dan tidak hanya mengerjakan, ketika orang mau mengerjakan dan menyelesaikan ujian yang diberikan. Ya, jadi ujian itu baik ketika seseorang mau mengerjakan
mengerjakan dan menyelesaikan ujian yang diberikan. Ya. Sama seperti ketika anak-anak panjenengan, ketika saya juga mengawasi murid-murid untuk ujian, mereka akan tenang, mereka akan baik ketika mereka kerjakan soal itu meskipun susah, dan ketika mereka kerjakan, mereka selesaikan pekerjaannya, mereka selesaikan soal ujian itu. Dan ketika mereka selesaikan, yang diharapkan adalah hasil dari pekerjaan mereka adalah baik. Ya. Nah, seperti itulah ujian. Jadi ujian baik ketika seseorang mau mengerjakan dan menyelesaikannya. Nah, ujian buruk ketika seseorang tidak mau mengerjakan apalagi menyelesaikan ujian itu. Justru malah terkadang bukannya mengerjakan dan menyelesaikan, tetapi memilih menambah persoalannya. Nah, di sini poinnya, ya. Seberapa sering kita ketika menghadapi ujian, ya, kita bukannya kerjakan dan menyelesaikan, malah kita menambah persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya begini, ketika saya mengawasi anak-anak ujian, mereka kesusahan, akhirnya mereka putus asa, tidak mau mengerjakan. Mereka pilih tidur. Akhirnya selesailah waktu ujian. Soal dan hasil kertas ujian harus dikumpulkan. Dan ketika dikoreksi, mereka ternyata tidak mengerjakan semuanya. Dan bagaimana guru akan memberikan nilai? Tentu akan dinilai 0. Ada lagi orang atau murid, ketika mereka mengerjakan soal ujian, mereka bukannya mengerjakan, mereka tidur. Ketika waktunya sudah sedikit lagi akan selesai, mereka akan buru-buru bertanya kepada temannya jawaban yang untuk menjawab soal yang mereka ingin kerjakan. Ketika mereka toleh kanan kiri, mereka bertanya kepada temannya, dan ada pengawas yang mengetahui itu. Akhirnya pengawas pun mendekati dia dan mengambil soal dan jawabannya, dan itu menambah persoalannya lagi. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika ada ujian kita kerjakan dan selesaikan, atau ketika ada ujian kita tidak kerjakan dan selesaikan, malah kita tambah ujian kita? Dan dikarenakan kitanya yang tidak mau mengerjakan tadi. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau saya menafsirkannya seperti ini, Bapak Ibu. Ujian yang menimpamu adalah yang biasa bagi manusia. Perhatikan ini, ujian yang menimpamu adalah ujian yang biasa bagi manusia. Allah yang dapat dipercayai itu tidak akan membiarkanmu diuji melampaui kesanggupanmu, melainkan pada waktu yang sama ketika diuji, Ia akan membuat jalan keluar sehingga kamu disanggupkan untuk menanggung ujian itu. Nah, tinggal kita mau atau tidak mau untuk menjalani ujian itu di jalan yang sudah Allah buat dan berikan kepada kita. Ya. Mau nggak kita mengikuti jalan yang sudah Tuhan berikan? Artinya begini loh Bapak Ibu, ketika kita mendapat ujian, kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah sudah atur sedemikian rupa. Allah atur ujiannya apa, dan Allah juga atur solusinya apa, jalannya apa. Sehingga ketika kita diuji, kita hanya tinggal jalani aja ujian itu
dengan apa yang telah Allah nyatakan bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Terkadang ketika Allah sudah membuka jalan keluar, justru kita yang menutup jalan keluar itu. Nah, di sini lagi kesalahan kita kadang-kadang. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan jalan keluar bagi saya, berikan jalan keluar bagi masalahku. Nah, Allah sudah kasih jalan keluar. Tapi karena jalan keluar itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita, tidak sesuai dengan pengetahuan kita, maka kita tidak mau terima jalan keluar yang Allah berikan. Kita ngotot. Kita ngotot dengan pendirian kita. Kita ngotot dengan pengetahuan kita bahwa seharusnya jalan keluarnya itu seperti ini, bukan seperti itu loh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ujian Allah berikan, ujian Allah izinkan kepada manusia, tentu Allah juga menyediakan jalan keluar yang tepat bagi kita. Bukan kita yang menyediakan jalan keluarnya. Oleh karenanya itu seberapa sering ketika Allah sudah berikan jalan keluar, justru kita tutup jalan keluar itu. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Oleh karenanya kita butuh peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita mengatur Tuhan. Allah lah yang mengatur kita. Agama membuat kita seolah-olah lebih tahu daripada apa yang Tuhan tahu. Terkadang seperti itu, tetapi kekristenan bukan hanya sekedar agama. Yesus tidak pernah membawa agama di dunia ini. Tetapi kekristenan adalah hidup yang mau mengikut Tuhan. Arti Kristen adalah Kristus dan N. Kristus adalah Kristus, N adalah di dalam. Artinya di dalam Kristus. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita ini Kristen, kita adalah pengikut Kristus dan kita harus mengikuti apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti aturannya. Karena aturannya itulah kita bisa hidup teratur. Ingat, Allah bisa membuka jalan dengan cara apa saja. Ya. Allah bisa membuka jalan dengan cara apa saja. Dia bisa membuka jalan lewat pekerjaan kita. Ya. Dia bisa membuka jalan lewat keluarga kita. Dia bisa membuka jalan lewat tetanggamu. Allah bisa membuka jalan lewat orang yang tidak kita kenal. Nah, kami di tempat ini sering mengalami hal itu. Ya. Tiba-tiba ada orang datang, kami tidak kenal, dan dia menolong kami ketika kami membutuhkan sesuatu itu. Nah, ini juga caranya Tuhan. Bahkan Allah membuka jalan melalui kejadian yang menyedihkan. Bisa melalui kematian seseorang di dalam kehidupan keluarga kita, bisa melalui kegagalan kita, dan mungkin bisa melalui kejatuhan kita. Salah satu contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. 2019 bapak saya meninggal. Ya. Di bulan Oktober tanggal 30. Ketika bapak saya meninggal, otomatis kehidupan di gereja ini tentu mengalami satu keguncangan, harus ada transisi kepemimpinan dan sebagainya. Dan kami waktu itu pun juga masih berjalan berjalan tertatih-tatih lah untuk mengurus gereja ini. Tapi Bapak Ibu, ketika bapak saya meninggal, apa yang kami pergumulkan dari tahun ke tahun justru Allah berikan di saat bapak saya meninggal. Gereja ini dulu belum punya alat musik drum,
Allah berikan drum. Gereja ini dulu belum punya yang namanya LCD proyektor, Allah berikan ketika beliau sudah meninggal. Dan pesan beliau adalah bahwa kami jemaat di tempat ini harus bersatu hati untuk membuat pagar gereja. Wow, dana dari mana? Tetapi puji Tuhan, di tahun 2020 ini Bapak Ibu, Gereja Sedang Jemaat Allah sudah memiliki pagar untuk gereja. Dan itu juga dengan cara yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa setelah bapak saya meninggal Tuhan berikan itu? Nah, itulah yang namanya Allah mengatur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Allah mengatur indah pada waktunya. Jadi mau mengelak seperti apa kita? Kalau memang sudah Allah tentukan seperti itu, kalau memang sudah Allah atur seperti itu, oleh karenanya kita hanya perlu percaya kepada Dia sebagai pengatur kehidupan kita satu-satunya. Karena itulah kita menyebutnya sebagai Allah yang luar biasa. Sebab cara-caranya luar biasa. Jalan yang Allah buat bukan jalan yang biasa, melainkan jalan yang luar biasa. Di dalam Alkitab terdapat cerita yang cukup panjang, ya. Dan bahkan cerita ini di luar dari logika kita manusia. Di mana cerita ini adalah karya penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ada hal yang unik yang Allah kerjakan, yaitu Allah menuntun bangsa itu untuk berputar. Ya. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Sebenarnya terdapat jalan yang lebih dekat untuk menuju Kanaan, yaitu melalui negeri Filistin. Namun Allah punya maksud supaya bangsa Israel tidak perang dulu. Ya, ketika nanti Israel lewat Mesir, Filistin, otomatis mereka akan berperang. Israel belum punya pengalaman perang. Dan karena itulah Allah menuntun umatnya melewati jalan yang memutar. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus lewat padang gurun dan menuju laut Teberau? Nah, kalau kita menyelidiki hal ini di sini sungguh luar biasa sekali jalan Tuhan. Setelah itu Allah memberitahukan kepada Musa bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun mengejar bangsa Israel. Allah sengaja melakukan itu. Nah, kalau hal itu terjadi kepada kita, apa reaksi kita? Dan bagaimana kira-kira reaksi Musa pada saat itu? Allah menuntun Israel keluar, tapi lewat jalan padang gurun menuju laut Teberau, dan Allah juga keraskan hati Firaun supaya Firaun mengejar bangsa Israel. Wow. Apakah Allah ini niat untuk memang membebaskan bangsa Israel? Kemudian begini, setelah Allah mengeraskan hati Firaun untuk mengejar Israel, akhirnya Firaun bersama 600 kereta beserta perwiranya pun mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, nah disinilah mereka melihat segerombolan kereta Mesir mendekati mereka. Ketakutanlah bangsa Israel. Nah, bagaimana reaksi bangsa Israel? Mereka mulai menyalahkan Musa dengan ngomong seperti ini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada di padang gurun. Nah, itu kata-kata orang Israel pada waktu itu. Mereka putus asa, mereka sudah mulai ketakutan, mereka sudah mulai tidak percaya kepada apa yang ingin Allah kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menyalahkan Musa dan mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Dan mereka ngomong, lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sana kami enak. Di sana kami bisa dapat semangka, kami bisa dapat bawang prei dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang makanan yang disebutkan oleh bangsa Israel itu sesungguhnya adalah makanan untuk budak, dan mereka menikmati perlakuan perbudakan
kepada mereka. Wow, tapi disinilah Allah tidak mau umat pilihannya ada di dalam perbudakan, sehingga Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan mereka. Tapi ingat, rencananya dikerjakan dengan cara Allah. Disinilah poin pentingnya. Respon Musa ketika disalahkan sungguh luar biasa. Dia ngomong begini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita bisa baca itu di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Akhirnya setelah Musa mengatakan hal itu, bangsa Israel terus berjalan. Ya. Dan ternyata ada masalah lain. Jalan yang mereka lalui ternyata buntu karena di depannya ada laut. Ada laut. Ya. Sudah dikejar-kejar pasukan Mesir. Di depannya bukannya jalan keluar tapi justru laut. Namun sekali lagi Allah lah yang mengatur segalanya dari awal. Allah membuat jalan keluar bagi bangsa Israel. Jalan yang mustahil bagi manusia, tapi tak mustahil bagi Tuhan. Kira-kira apa itu? Allah perintahkan Musa untuk mengulurkan tongkat dan membelah laut Teberau itu. Terbelahlah laut itu dan di tengahnya kering. Samping kanan kiri adalah air sebagai tembok bagi bangsa Israel. Wow, ini merupakan satu peristiwa yang terkenal, satu kejadian yang terkenal yang diceritakan di berbagai generasi manusia, bahwa penyelamatan Allah kepada umat Israel sungguhlah luar biasa dan di luar daripada akal manusia. Bagaimana mungkin laut terbelah dan bisa dilewati tengah-tengahnya kalau bukan karena kuasa Tuhan yang mengatur segalanya itu? Jika Israel pada waktu itu tidak keluar dari Mesir, mungkin kita tidak melihat Israel yang sekarang ini. Sungguh luar biasa Israel yang sekarang ini. Dan itu dimulai dari karyanya Tuhan membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita akan terus ngotot menggunakan cara kita, atau kita akan merendahkan hati, merendahkan diri dan berkata, Tuhan, Engkau lah yang mengatur segalanya. Engkau yang mengatur kehidupanku, masa depanku Engkau yang atur, kehidupan rumah tanggaku Engkau yang atur, anak-anakku masa depannya Engkau yang atur, kebutuhan rumah tanggaku Engkau yang atur, berkat-berkat yang ingin Engkau berikan semuanya Engkau atur kepadaku. Oleh karenanya itu Bapak Ibu, mari renungkan firman Tuhan ini. Allah bisa buka jalan keluar lewat cara apapun, lewat jalan yang tidak terduga, lewat jalan yang mungkin menyedihkan, tapi disitulah Allah memberikan jalan keluar. Jangan keraskan hatimu lagi untuk membiarkan akal pikiranmu menguasai dirimu. Minta Roh Kudus untuk menguasai kehidupanmu, peka terhadap apa yang ingin Dia sampaikan kepadamu lewat ujian yang kau alami. Karena Allah sudah mengatur untuk kebaikanmu dan kebaikan saya. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada hari ini. Biarlah renungan ini kita renungkan bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Allah mengatur kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa untuk segala kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Aturlah hidup kami Tuhan sebagaimana Engkau mau, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.